الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat adalah iman, meluruskan iman, menguatkan iman. Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang benar kepada agama Allah, keyakinan yang benar kepada kitabullah, keyakinan yang benar kepada para malaikat Allah, keyakinan yang benar kepada negeri akhirat, keyakinan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila di dalam hati kita ini ada iman yang sahih, iman yang benar, baru kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila seseorang ini tidak ada iman yang sahih dalam hatinya, walaupun dia ini orang kaya, walaupun dia ini orang yang tampan, walaupun dia ini seorang raja, maka sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Dia ini hanya merupakan sampah-sampah saja yang akan dilempar ke dalam api neraka, tidak ada harganya. Tapi bila seseorang ini ada iman yang sahih dalam hatinya, inilah orang yang mulia yang sebenar-benarnya. Raja yang sebenar-benarnya adalah orang yang di dalam hatinya ada iman yang sahih. Kalau orang itu ada iman yang sahih, maka sebentar lagi, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, atau setelah itu dia akan dikirim ke surga Allah SWT, menjadi raja-raja di surga Allah SWT. Orang yang kaya yang sebenar-benarnya adalah orang yang ada iman yang sahih di dalam hatinya. Orang yang ada iman yang sahih, sebentar lagi, mungkin besok, mungkin lusa, atau setelah itu akan dikirim ke surga Allah, menjadi orang yang kaya yang tidak ada batas kekayaannya. Tadi ini muliakan Allah SWT, orang yang beruntung, yang sebenar-benarnya beruntung adalah orang yang imannya sahih kepada Allah SWT, iman sahih kepada Rasulullah SAW. Sebentar lagi dia akan dikirim ke surga, menghadap kepada Allah, dapat ridha Allah, berkumpul dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dalam kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya.
Apabila iman tidak ada atau iman tidak sahih, sudah tidak ada nilainya apa-apa. Memuliakan Allah SWT, maka kita perlu lagi dan lagi mendengarkan pembicaraan masalah iman, berbicara masalah iman, usaha iman, mencari pengalaman iman. Pertama kali usaha iman ini adalah belajar mengenai lafaz iman, yaitu la ilaha illallah. Ini lafaznya iman, bahwa tidak ada yang berhak disembah illallah, selain Allah. Disembah itu apa yang dimaksud? Kata para ulama, disembah itu maksudnya adalah dicintai dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, sehingga ditundui dengan sebenar-benarnya. Itu namanya disembah. Yang berhak untuk dicintai dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ditakuti dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ditunduki dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak diharap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan yang ada di dunia, yang ada di akhirat, yang ada sekarang, yang akan datang, yang telah lalu, hanya Allah yang bisa mendatangkannya. Maka yang berhak untuk diharap, berhak untuk dicintai hanyalah Allah SWT. Kita ini baru melihat makhluk-makhluk Allah saja bisa tergila-gila. Melihat makhluk-makhluk Allah saja bisa tergila-gila. Makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini, kita bisa tergila-gila, termenung-menung, melamun siang dan malam gara-gara melihat makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Padahal Mulaikan wa ta'ala, semua keindahan-keindahan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding keindahan yang ada di surga. Seluruh keindahan yang ada di surga itu bisa dilipatkan berjuta-juta kali, bermiliat-miliat kali, bertriliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan dengan keindahan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang dicintai selain Allah. Maka ketika ahli surga melihat surga, lupa dengan dunia. Betul-betul mereka merasakan dunia ini betul-betul tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ketika ahli surga tadi diizinkan untuk menghadap kepada Allah, mereka berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Mereka lupa dengan surga semuanya, lupa dengan seluruh kenikmatan surga. Tadi yang dimuliakan Allah SWT, kita melihat kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, kita sudah ngeri. Kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini sudah mengerikan, membuat kita menggigil ketakutan. Kesusahan semua yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan yang ada di neraka. Dan bila kesusahan yang ada di neraka itu dilipat gandakan jutaan kali, triliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan yang dalam khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepastinya manusia ini mendengar lafaz Allah saja menggigil, karena dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seumpama kekayaan yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu,
ada di surga, yang ada di akhirat, semua dikumpulkan menjadi satu. Ini tidak ada apa-apanya, ini baru satu tetes dari kekayaan yang tersimpan di dalam khazanah Allah, di dalam gudang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya manusia ini berharap kepada kekayaan Allah SWT melebihi harapannya kepada apa saja. Kalau saya taat kepada Allah, beres, Allah itu maha kaya. Kalau saya dicintai oleh Allah SWT, beres, Allah itu maha kaya. Namun Allah SWT, kalau orang itu dicintai oleh seorang raja, maka dia akan merasa dalam hatinya, beres saya sudah. Bagaimana pula kalau orang itu dicintai oleh pencipta seluruh raja, pencipta seluruh raja. Kalau orang itu disayang oleh orang kaya, ayah saya itu orang kaya kok, nggak usah mikir saya itu, sawahnya 30 hektar ya. Ayah saya orang kaya, nggak mikir, dan ayah saya ini sayang sama saya. Bagaimana kalau orang itu disayang oleh Allah yang menciptakan seluruh orang yang kaya di alam semesta ini? Semestinya dia ini akan menjadi tenang, tentram, bahagia, tidak khawatir apa-apa, tidak khawatir apa-apa. Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila orang itu mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kalau orang itu kenal kepada keagungan Allah, maka tertanam dalam hatinya, tidak ada yang diharap selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang diminta selain Allah. Mencintai Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya belajar lafaz iman. Setelah belajar lafaz iman ini semula kan, perlu kita ini belajar pengalaman iman, pengalaman hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Di saat-saat keadaan itu mengajak kita untuk terkesan dengan makhluk, kok kita ini tetap tidak terkesan dengan makhluk, hanya tawajuh kepada Allah, zahir batin. Saat itu nanti kita dapat pengalaman iman. Jadi cari pengalaman iman itu begini caranya. Di saat suasana-suasana semua itu mengajak kita untuk tawajuh kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, terkesan dengan keadaan, kok kita ini tawajuh terus kepada Allah, nanti pasti kita akan dapat pengalaman iman. Ini ceritanya dalam Al-Quran banyak. Ketika seorang ahlul iman dari keluarga Fir'aun, rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dalam surat Ghafir, ketika satu orang ahlul iman dari keluarga Fir'aun menghadapi ancaman-ancaman Fir'aun, tetapi dalam suasana seperti itu dia dakwah pada Fir'aun, cerita keagungan Allah kepada Fir'aun, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah, Allah maha tahu terhadap hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ilallah,
Innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah. Allah Maha tahu terhadap hamba-hambanya. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Ketika orang iman dari keluarga Fir'aun tadi, dalam suasana semua itu mengajak takut kepada makhluk, tapi dia ini tidak takut. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Akhirnya dijaga oleh Allah, ya, sehingga Fir'aun dengan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa di depan orang ini. Ceritanya banyak. Para nabi, orang-orang iman dahulu, para sahabat diceritakan dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang orang-orang kepada para sahabat memberitahu, oh, musuh-musuh sudah siap untuk mengganyang kamu semua. Ini suasana itu mengajak orang itu tawajuh pada makhluk, mengajak orang itu ketakutan kepada makhluk. Tapi para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja, sebaik-baiknya yang diserahi segala urusan adalah Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada para sahabat. Yang dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan tadi ternyata tidak bisa apa-apa. Pasukan-pasukan Mekah yang akan menyerbu sahabat malah pada pulang semua. Ini pengalaman para nabi dulu, pengalaman para sahabat dulu. Suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, kok tidak mau tawajuh sama makhluk, tetap tawajuh pada Allah. Alamat ini akan dapat pengalaman iman. Seperti Nabi Musa juga, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, teman-temannya semua innal lamudrakun, sudah kami hancur. Suasana mengajak tawajuh pada makhluk, teman-teman mengajak tawajuh pada makhluk, ya. Tapi Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Jangan begitu, Tuhanku bersama aku. Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Dia akan memberikan petunjuk pada aku. Akhirnya datang pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Lautan dibelah menjadi jalan raya. Kalau dalam bayan begini ya kan, memang semua mengajak tawajuh pada Allah, ya enggak? Semua mengajak tawajuh pada Allah, terus kita tawajuh pada Allah, ini bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita ingin dapat pengalaman, suasana mengajak tawajuh pada makhluk, suasana mengajak berharap pada makhluk, takut pada makhluk, kok kita tetap tawajuh pada Allah. Nanti kita dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mau jauh lah. Ketika mau berangkat, tiba-tiba istrinya berteriak-teriak, Pak, ada apa? Ini anak kita hilang, Pak. Loh, hilang. Dan bagaimana kok bisa hilang? Ya nggak tahu, tadi jalan-jalan di depan saya cari kemana-mana nggak ketemu. Ya saya mau jauh lah. Ya penting jauh lah, apa penting anak? Katanya istrinya. Ya. Dia merenung. Kalau kita ditanya begitu bagaimana kira-kira? Penting jauh lah, apa penting anak? Bingung ini. Gayan 20 tahun itu jadi lupa semua, ya kan? Direnung itu. Penting jauh lah, katanya. Penting jauh lah, karena jauh lah ini perintah Allah.
selesai menjalankan perintah Allah, nanti akan dapat ridho Allah, dapat pertolongan Allah. Langsung jauhlah taskil, bentuk jamaah. Setelah bentuk jamaah mau kencing di belakang masjid, tiba-tiba ada orang berteriak-teriak, Pak, ini ada anak kecil di sini, anaknya siapa Pak ini? Belah, anak saya ini. Masya Allah. Jadi orang itu kalau suasana itu mengajak kepada makhluk, kok dia tetap tawajuh kepada Allah, itu nanti dia dapat pengalaman macam-macam. Kalau kita melihat Al-Quran, ceritanya serupa semua begitu. Kapan pertolongan Allah datang pada para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah zaman dulu, ketika suasana mengajak kepada makhluk tapi mereka tetap tawajuh kepada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tangannya ditali sama Namrud, kakinya ditali sama Namrud, dilemparkan dalam api. Semua suasana mengajak untuk tawajuh pada makhluk, tapi beliau tidak terkesan dengan suasana ini, tetap tawajuh kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Bahkan para malaikat pun datang mau menolong. Semestinya ini Nabi Ibrahim tawajuh pada para malaikat. Nah, ini datang para malaikat. Apa ini? Namrud dibanding para malaikat, kebak sekali, habis Namrudnya. Tetapi anehnya itu Nabi Ibrahim juga tidak terkesan dengan para malaikat ini. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Nah, kita ini kalau sudah mengalami seperti ini, nanti dapat pengalaman. Tapi kalau baru dengar bayan, nulis bayan, dengar bayan, nulis bayan, menyampaikan bayan, itu baru belajar lafadznya iman namanya. Tapi kalau keluar di jalan Allah, dengan menghadapi macam-macam masalah, tetap tawajuh kepada Allah, nanti dapat pengalaman. Setiap orang pengalamannya nanti macam-macam, berbeda-beda. Pakai syarat itu saja, satu aja syaratnya. Pokoknya kalau ada ajaan kepada makhluk, hati tawajuh kepada Allah. Makhluk nggak bisa. Nah, mulaikan Allah SWT, Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama Zulaikha, wanita yang tercantik pada zaman itu. Pintu-pintu dikunci. Wa qalat haytalak, mari ke sini. Tapi Nabi Yusuf tawajuh pada Allah. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Langsung beliau lari. Tiba-tiba pintu-pintu yang terkunci tadi pada terbuka sendiri sebenarnya. Jadi orang itu kalau tawajuh pada Allah, terus walaupun suasana sudah mau kejungkir itu ya, ada aja jalan keluarnya. Tapi kemudian Zulaikha bikin masalah, bikin fitnah, laporan kepada suaminya, ini Yusuf ini dia menggoda saya, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi semalaikat? Nabi Yusuf orang tawajuh pada Allah. Tiba-tiba itu ada bayi di rumah itu ngomong. Yang biasanya nggak pernah ngomong, lo ngomong. Bayi masih digendong, belum bisa ngomong, tahu-tahu ngomong. Itu Yusuf itu, kalau bajunya sobek dari depan, berarti Zulaikha benar.
Kalau sobek dari belakang, Zulaikha salah, yang benar Yusuf. Ternyata sobeknya bajunya Nabi Yusuf itu dari belakang. Akhirnya suaminya Zulaikha ini paham, oh istri saya yang keliru, istri saya yang keliru. Jadi orang itu kalau dituduh macam-macam itu nggak usah mengelak, tawajuh aja sama Allah, ma'adallah, tawajuh pada Allah. Nanti ada yang membela sendiri, sampai bayi pun bisa membela nanti. Ini orang dakwah begini, orang dakwah begini, bikin masalah, bikin kerusakan, bikin astagfirullahaladzim. Tawajuh pada Allah saja. Nanti kan orang lain yang Allah gerakkan untuk membela. Nanti bisa bayi-bayi ngomong nanti. Lu salahnya orang di masjid itu apa toh Pak? Kok dimarah-marah itu salahnya itu apa? Lah iya, ya gak salah apa-apa loh. Akhirnya ya, orang di masjid kok dimarah-marah itu lo salah apa? Ya gak minta uang, gak minta apa, ya bekal sendiri-sendiri. Ya iya, salah apa ya? Saya sendiri nggak tahu salahnya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala, kalau suasana-suasana kita ini mengajak untuk tawajuh pada makhluk, tawajuh pada Allah, nanti kita ini dapat pengalaman-pengalaman. Jangan kalau ingin marah dilampiaskan marahnya, ingin membela diri dilampiaskan pembelaannya. Itu nanti kita ini nggak dapat pengalaman iman. Kalau ingin kita dapat pengalaman iman, kalau mau marah ditahan, tawajuh pada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan macam-macam nusrohnya kepada kita. Allahu waliyu man sakat. Katanya para ulama, Allah itu akan membela orang yang diam. Allahu waliyu man sakat. Allah itu membela orang yang diam. Jadi kalau orang itu dicaci maki begini mesti diam, nanti Allah yang membela. Tapi kalau kita ini ganti juga marah, dan nanti kita pertandingan tinju, ya, pertandingan tinju, jadi tontonan orang. Maka satu hari ada orang mencaci maki Abu Bakar, dicaci maki begini. Nabi mendengar itu senyum aja. Lama-lama Abu Bakar gak tahan, ganti mencaci dia. Maka Nabi langsung marah dan pergi. Maka Abu Bakar terkejut, kenapa ya Rasulullah engkau pergi? Ketika kamu tadi dicaci maki diam saja, saya lihat para malaikat pada datang membela kamu. Tapi ketika kamu ganti marah, saya lihat malaikat-malaikat pada pergi, setan datang. Ya, saya nggak mau duduk di tempat yang ada setannya ini. Ya. Nah kalau malaikat datang, alamat hidayah akan datang. Nah malaikat ini makhluk-makhluk suci. Nah kalau setan datang, siapa yang akan datang? Yang akan datang adalah dhalalah, kesesatan. Makanya wongis, ya lele, menengah. Kamu kok diam saja, Mang? Ini belajar diam kok Pak. Saya itu ngengkel itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun saya sudah biasa ngengkel. Saya ingin belajar diam sekarang ini. Ya. Allahu waliyu man sakat. Allah akan membela orang yang diam. Jadi semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya belajar pengalaman iman. Nah orang itu kalau sudah dapat pengalaman, mantep. Tapi kalau belum dapat pengalaman, walaupun sudah pandai bayan, pandai mudzakarah, ya, tapi kalau belum pernah dapat pengalaman, nah ini nanti imannya itu masih meyor-meyor. Ya. Maka para sahabat ini begitu belajar iman, lafadznya iman, la ilaha illallah, kemudian oleh Nabi diterjunkan dalam perjuangan, sehingga mereka dapat pengalaman macam-macam.
diterjunkan dalam perjuangan. Akhirnya mereka menghadapi masalah sini, masalah sana. Oleh Nabi dikasih arahan, tawajuh pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang yang beriman, tawajuh pada Allah. Jangan terkesan dengan makhluk, tawajuh hati pada Allah. Akhirnya semulai kan para sahabat dapat macam-macam pengalaman sehingga imannya mantap. Bukan cerita pengalaman orang lain, pengalaman masing-masing dia sendiri. Berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel itu melihat pengalaman orang lain, melihat pengalamannya Nabi Musa, melihat pengalamannya Nabi Harun. Tapi mereka sendiri ini karena tidak mau berjuang, nggak dapat pengalaman. Sehingga ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari saja, sudah pada menyembah berhala. Pada menyembah berhala, ditinggal 40 hari aja sudah pada menyembah berhala. Karena mereka ini nggak punya pengalaman masing-masing, itu nggak punya, karena nggak mau berkorban. Sehingga ketika dinasihati Nabi Harun, kamu jangan nyembah berhala, maka mereka mengatakan, kami akan terus menyembah berhala kecuali kalau Nabi Musa sudah datang. Kalau Nabi Musa sudah datang, ya saya salat lagi. Kalau Nabi Musa belum datang, ya saya tetap menyembah berhala. Karena yang mereka lihat itu mukjizat-mukjizat Nabi Musa, kehebatan-kehebatan Nabi Musa. Mereka sendiri ini karena tidak ada pengorbanan, tidak punya pengalaman iman sendiri. Ya seperti kadang-kadang kita sekarang ini, umpama Rasulullah masih ada gitu, apa 4 bulan siap mati sekarang juga saya. Tapi Rasulullah sudah nggak ada, Abu Bakar sudah tidak ada. Ya apa boleh buat ya. Karena apa ini? Kita ini baru dengar cerita pengalaman orang lain, kita sendiri belum punya pengalaman. Akhirnya nunggu-nunggu orang lain. Kalau Sunan Ampel datang itu ya saya dakwah. Sunan Ampel sudah mati, saya tidur saja ya. Karena kita ini pengalamannya itu pengalaman mendengar ceritanya Sunan Ampel, tapi kita sendiri nggak punya cerita. Oh, nggak pernah berjuang, gimana ada cerita? Para wali-wali dulu, para sahabat-sahabat dulu punya cerita itu ketika mereka itu berjuang habis-habisan tawajuh kepada Allah SWT, ini dapat pengalaman-pengalaman. Nah, kalau kita ini berjuang juga seperti mereka, maka kita ini nanti akan dapat pengalaman-pengalaman juga seperti mereka, sehingga iman kita meningkat. Insya Allah mereka. Terus istiqomah. Teman ada, teman nggak ada. Orang menerima, orang tidak menerima. Keadaan sehat, keadaan sakit. Keadaan berat, keadaan ringan, terus jalan dengan istiqomah dan dengan tertib. Apa-apa dimusyawarahkan, karena amalan dakwah ini tanpa musyawarah ini seperti sholat nggak wudu ya kan? Dakwah itu harus pakai musyawarah. Apa-apa dimusyawarahkan, jangan pakai pikiran sendiri. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka ini penting kita sadari, amal itu kalau amal istimai, amal bareng-bareng, itu harus musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Terus istiqomah dengan musyawarah, terus istiqomah. Nanti lama-lama dapat pengalaman sehingga iman kita naik. Nah, tandanya iman naik itu bagaimana? Tandanya itu mulai seneng dengan sholat. Bukan sholat, seneng dengan sholat.
punya keyakinan di dalam hati dengan sholat saya selesai masalah. Nanti kalau saya sholat selesai masalah, itu tandanya iman benar. Karena sholat ini menghadap kepada Allah, pencipta alam semesta, penguasa dunia akhirat. Saya ada masalah dengan ayah saya, Pak. Ayah kamu itu yang memegang hatinya Allah, kamu sholat. Mertua juga begitu, Pak. Itu istri saya itu dipengaruhi mertua saya. Oh begitu, mertua kamu, istri kamu, hatinya di tangan Allah, kamu sholat. Tapi kalau sholat tawaju kepada Allah, jangan tawaju sama mertua. Nanti karena ada masalah dengan mertua, mulai Allahu Akbar sudah mertua di dalam hatinya itu nggak merasa menghadap pada Allah, menghadap pada mertua. Akhirnya tidak ada nilainya sholatnya itu tadi. Tawajjuh pada Allah dan sholat. Ya Allah, hati istri saya di tangan Engkau ya Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah tanpa Engkau. Berikanlah perubahan dalam hati istriku. Mertua saya juga hamba-Mu ya Allah, yang menciptakan hatinya Engkau, yang mengendalikan hatinya Engkau, yang mengendalikan otaknya Engkau, yang mengendalikan mulai pucuk rambut, pucuk kaki, pucuk kukunya adalah Engkau. Gerakkanlah dia untuk kebaikan, membantu saya dalam perjuangan dakwah. Nah, begitu soalnya. Jangan sambat saja, ya kan? Sebetulnya saya ini juga ingin, tapi gimana ya? Mertua saya ini, istri saya ini. Tapi itu boleh saja, tapi tapinya yang tapi yang benar. Tapi yang kuasa itu hanya Allah. Tapi yang bisa menolong saya itu hanya Allah. Pokoknya bagaimanapun juga ya saya nangis pada Allah. Itu tapi yang benar. Jangan tapi yang tidak benar. Ya. Memuliakan Allah SWT. Sholat untuk menyelesaikan masalah. Orang dikasih kesempatan menghadap pada Allah 5 kali, kok masih bingung, saya banyak masalah. Lebih aja nih. Hamilu hawaijakum alal maktubat. Dalam satu riwayat hadis, bawalah hajat-hajat kamu itu di dalam sholat-sholat fardu. Wah, ini Allahu Akbar, kesempatan menyelesaikan masalah saya ini. Ya, gitu loh. Ini kesempatan menyelesaikan masalah, menghadap pencipta alam semesta, penguasa jagat raya. Selesai masalahnya. Kalau orang menghadap kepada Allah, kemudian dia ini dalam hati ada rasa belum cukup untuk menyelesaikan masalah dia, maka imannya berarti sudah rusak. Rusak, gawat, rusak berat ini oleh. Menghadap kepada Allah, kok belum merasa bisa selesai? Dan siapa yang akan bisa menyelesaikan kalau Allah nggak menyelesaikan? Memuliakan Allah SWT. Dan kalau orang itu imannya itu lurus, ya, ada tandanya senang dengan ilmu. Belajar ilmu itu senang. Karena apa? Ilmu itu untuk mengetahui apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa adab sopan santun hidup di bumi Allah, di depan Allah, didengar oleh Allah. Jadi belajar ilmu itu bukan supaya dipanggil jadi ustadz, bukan. Bukan dikatakan ini Pak Kiai ini karena sudah ngaji 20 tahun ini. Bukan itu maksudnya. Bagi orang beriman tuh ilmu itu penting, karena untuk supaya tahu perintah Allah itu apa. Saya ini disuruh apa? Saya ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah.
Terus sekarang ini saya ini disuruh oleh apa? Disuruh apa oleh Allah? Ini pentingnya ilmu itu di situ tuh sama malaikat. Jadi ilmu ini bukan untuk anak-anak kecil, bukan untuk santri saja. Ya. Untuk seluruh orang beriman ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Baik ilmu masail maupun ilmu fadhail ya penting. Sekemampuannya kita harus ada semangat untuk mencari ilmu. Jangan kemudian kita ini salah paham, cari ilmu nggak diamalkan, apa gunanya? Ya kalau tidak ada ilmunya, ngamalkannya bagaimana? Ya kan? Wong sudah punya ilmu aja masih sulit mengamalkan, apalagi nggak punya ilmu, tambah belas, ya kan? Tambah sama sekali jadinya. Ya kan? Jadi kita ini jangan menjadi orang yang anti ilmu, ini keliru mulai kan? Ya kan? Ya seliki aku. Karena mencari ilmu itu Masya Allah, ilmu agama itu semulaikannya baru mencari saja sudah dapat pahala, tidak paham pun dapat pahala. Karena aneh ilmu agama itu, baru berangkat saja malaikat-malaikat sudah menghormat kepada kita. Malaikat Allah SWT. Maka taklim di rumah, taklim di masjid dikuatkan malaikat. Saya sudah hafal tuh fadilah amal, sudah hafal. Sehingga setiap taklim tidur. Ini bukan masalah hafal. Masalahnya itu kalau kamu berangkat itu loh, malaikat itu hormat kepada kamu. Padahal malaikat ini makhluk-makhluk suci yang sudah ibadah jutaan tahun, miliaran tahun itu loh, sayang dengan kamu. Masya Allah, bagaimana ini? Kok kamu bisa tidur seperti itu? Ya. Masya Allah. Ya. Namanya Allah Ta'ala, kalau iman itu benar, orang itu senang dengan zikir. Mulutnya nggak bisa berhenti dari zikir. Subhanallah, Subhanallah. Ya. Seperti ceritanya Nabi Idris. Sampai beliau ini punya kerjaan itu menjarum pakaian, sambil menjarum itu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Auto iblis datang iri, ini orang jarum pakaian dikir terus. Iblisnya mengangkel ini iblisnya. Waktu iblis datang, tuanya macam-macam, langsung oleh Nabi Idris jarumnya itu dicocokkan ke matanya iblis itu, sehingga akhirnya matanya itu buta satu. Begitu semuanya kan. Jadi orang itu kalau imannya benar tuh zikir tuh seneng begitu. Itu tandanya iman tuh benar. Nah kalau zikir ini terus dikerjakan malaikat, timbul sifat namanya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah kalau sudah timbul cinta kepada Allah, amal agama itu jadi seneng, sholat jadi seneng, dakwah jadi seneng. Itu tandanya zikirnya benar. Menjalankan perintah Allah itu dengan senyum, dengan gembira, karena cinta. Orang ini kalau sudah cinta, mengamalkan perintah kekasihnya itu dengan gembira, korban itu dengan seneng. Seperti orang tua, ya, seperti seorang suami cinta sama istrinya, maka dia bertungkus lumus kerja 40 tahun bisa membangun rumah, gembira, alhamdulillah, saya sudah bisa membikinkan rumah untuk istri saya. Kan aneh melihat, ya. Jadi korban itu gembira, itu orang kalau cinta itu seperti itu.
kurban itu gembira. Saya sudah bisa membelikan sepeda motor untuk anak saya. Padahal yang naik itu anaknya, tapi yang gembira itu malah ayahnya, kan aneh itu. Ini kalau orang sudah sayang sama anak seperti itu. Nah, kalau orang sudah cinta sama Allah, Masya Allah, amal agama itu nikmat, sampai nggak teringat pahalanya. Amal itu sendiri sudah dianggap satu kebahagiaan. Seperti Sayyidina Abu Bakar, korban semua habis, laporan sama Nabi, ya Rasulullah, yang bisa saya korbankan hanya ini, sudah habis. Nanti kalau ada lagi mau saya korbankan lagi. Ini orang itu kalau cinta itu korban itu senang. Alhamdulillah bisa korban. Tapi kalau belum ada mahabbatullah, kecintaan ini, amal juga, tapi dengan melerut, dengan cemberut, dengan berat. Dulu para sahabat ini cintanya ini sudah luar biasa. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, sehingga amal itu dengan gembira. Dalam medan pertempuran ditusuk dadanya oleh orang kafir, tapi mereka berteriak, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Beruntung aku demi Tuhannya Ka'bah. Karena saya sudah bisa korban. Sudah bisa korban, beruntung saya. Nah, ini para sahabat. Di korban itu seneng. Apa senangan kamu Abu Bakar? Senangan saya itu kalau saya bisa mengorbankan harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau bisa mengawinkan anak saya dengan Rasulullah. Jadi pokoknya apa yang bisa korban itu jadi gembira itu Abu Bakar. Semoga kita begitu juga mereka. Nah, kalau amal sudah cinta ini mereka, sholat satu malam nggak terasa, ya kan? Orang sudah seneng. Ya. Seperti ceritanya Fudail ibn Iyad, dia ini punya kekasih seorang wanita, mereka. Maka dia ini malam-malam hujan-hujan pergi ke rumahnya kekasihnya itu. Tapi orang zaman dulu ya malaikat, mau masuk rumah nggak berani, ya kan? Mau assalamualaikum juga nggak berani, dia cuma berdiri aja di halaman itu, padahal hujan-hujan. Nggak terasa sampai pagi, ya kan? Cuman berdiri aja, maju nggak berani, mundur sayang, ya kan? Udah berdiri aja. Maka ketika subuh, hayya 'alas shalah, sholatu khairum, terkejut ya, duh sudah subuh. Maka dia ini menangis, Masya Allah, gara-gara cinta makhluk saya berdiri semalam suntuk di sini nggak terasa. Seumpama ini untuk cinta kepada Allah kan jadi wali saya ini. Ya. Sudah mulai malam ini saya mau berdiri semalam untuk Allah. Ya. Akhirnya jadi wali. Ya. Akhirnya jadi wali, begitu. Jadi kalau kita ini terlanjur mencintai dunia, mencintai makhluk, maka kita ini coba merenung. Saya ini bisa mencangkul di sawah mulai pagi sampai sore. Masya Allah, malu saya sama Allah. Kalau besok saya mau jaulah mulai pagi sampai sore saya. Ya. Bagaimana caranya? Insyaallah. Akhirnya kesalahannya malah jadi barokah, itu kayak begitu. Kayak Fudail ibn Iyad tadi. Pertama kali cinta kepada makhluk, tapi tahu-tahu dibalik jadi cinta kepada Khalik. Ini diantara tanda-tanda zikir masuk dalam hati itu begitu. Amal seneng. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan orang itu kalau imannya benar, mulaikan akhlaknya mesti baik. Gak bisa tidak. Dia 24 jam merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana akhlaknya gak baik? Seperti santri itu, kalau nggak ada kiainya itu berteriak sana, berteriak sini,
nyolot sana nyolot sini ya. Nanti kalau kiainya datang duduk meneng diam ya, seperti wali ya. Ya dikir ya. Kalau kiainya nggak ada lagi mencolot lagi ya. Coba semalaikat. Lah seumpama orang ini semalaikat merasa dilihat oleh Allah. Allah yang ngasih mata saya tentu maha melihat. Allah yang mengasihi telinga saya tentu Allah maha mendengar. Itu diamalkan. Maka dia ini 24 jam akan beradab. Akhlaknya mesti baik. Nggak bisa ngomong seenaknya, nggak bisa. Berbuat seenaknya, nggak bisa. Nah, mulaikan Allah SWT kalau orang itu akhlaknya benar, mulaikan Allah Ta'ala, maka kalau orang itu imannya benar, maka amalannya semua ikhlas. Nggak ada pertimbangan lain, itu nggak ada. Untuk apa amal? Untuk manusia. Sedangkan manusia tidak bisa menentukan nasib saya. Nasib saya di tangan Allah, maka amal saya hanya untuk Allah saja. Mulaikan Allah SWT kalau orang itu imannya benar, dia tidak bisa menahan diri dari dakwah seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu dakwah terus mana, akhirnya orang-orang Quraisy marah. Pokoknya kalau kamu masih terus dakwah, usir dari Mekah kamu. Geger wes. Di Mekah itu geger. Kalau kamu mau amalkan agama kamu di rumah kamu, tapi jangan ngajak-ngajak orang. Katanya orang Quraisy toleransi. Orang Quraisy sudah kenal toleransi juga. Ya. Toleransi itu madhabnya orang Quraisy sana. Ya. Jahiliyah, zaman jahiliyah. Ya. Abu Bakar, kalau kamu mau amalkan agama kamu terserah, tapi di rumah kamu jangan mengaruhi orang. Kalau kamu masih mengaruhi orang, awas nanti, gawat ini nanti. Abu Bakar pertama kali ngalah sebentar, dia pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah nggak tahan, mulai kan beliau, bagaimana orang-orang saya biarkan berbondong-bondong masuk neraka. Bagaimana orang saya biarkan tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka, sehingga dia duduk di rumah itu nggak kuat. Tetapi mau keluar ini, wah nanti orang-orang marah semua. Akhirnya dia punya ide, Abu Bakar punya inspirasi, punya ide. Sudah sekarang saya tak bangun musola di depan rumah. Akhirnya beliau bangun musola depan rumah. Beliau di situ baca Quran keras-keras. Akhirnya anak-anak orang Quraisy pada datang semua dengarkan bacaan Quran beliau. Dengarkan, terkesan, seneng mereka. Wah, orang-orang Quraisy geger lagi. Nah, ini ternyata dakwah lagi nih Abu Bakar. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau imannya benar nggak bisa kok diam tuh nggak bisa, nggak bisa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu imannya benar, dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat, Allah mendengar. Kemudian melihat orang-orang tidak kenal kepada Allah, maka dia mesti tidak akan bisa membiarkan mereka. Mesti akan datang menasihati mereka. Nah, mulaikan Allah SWT. Kalau kita ini melihat ada orang mau berjalan, mau masuk jurang, atau mau masuk sumur, kalau kita ini memang orang waras, nggak akan bisa membiarkan begitu. Mesti kita berteriak, ya Pak, sumur itu depan itu. Ya, kalau orang itu ada keyakinan bahwa di depan sana ini, kalau orang itu tidak amal agama adalah sumur jahanam, ya,
bagaimana orang itu bisa diam kan? Membiarkan orang maksiat, membiarkan orang tidak kenal agama, nggak bisa diam. Jadi orang itu diam tuh sebetulnya karena dia imannya ini melemah sebenarnya. Kalau orang itu imannya benar, nggak akan bisa diam. Mesti dia akan mengingatkan orang, mesti dia akan mengajak orang. Maka iman dengan dakwah itu nggak bisa berpisah. Orang-orang ahlul iman semua ahli dakwah. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah semua ahli dakwah semua. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang iman laki-laki maupun wanita saling bantu-membantu satu sama lain. Bentuknya bagaimana bantu-membantunya itu? Di antara bentuknya adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan, melarang kepada dari kemungkaran. Mulai karena ta'ala dakwah ini penting. Kemarin Maulana Mustaqim hafizahullah beliau mengatakan wujudnya agama itu adalah dengan dakwah. Untuk menjaga agama begitu juga harus dengan dakwah. Wujudnya pertanian dengan kerja namanya kerja pertanian. Begitu juga untuk menjaga pertanian bagaimana? Ya kerjanya, ya pertanian itu sendiri juga. Untuk mewujudkan perdagangan maka perlu ada kerja namanya kerja perdagangan. Nah, untuk supaya menjaga perdagangan itu sendiri bagaimana? Ya harus ada kerja namanya perdagangan itu diteruskan. Jadi kalau dimulaikan kita ini bertani, sudah wujud kerja pertanian. Wujud kerja pertanian 100 tahun, 500 tahun. Karena kita sudah kerja pertanian terus-menerus turun-menurun 500 tahun. Nah, sekarang ini kerja pertanian sudah kita buat selama 500 tahun. Oleh karena itu, sekarang kita sudah tidak perlu kerja pertanian lagi. Ya. Maka kita tidak perlu kerja pertanian lagi. Akhirnya jadi apa yang jadi? Yang terjadi apa? Ya langsung sawah-sawah kita bertahap-tahap akan rusak semua. Seperti kita sekarang ini di Jawa ini. Dulu Wali Songo sudah dakwah tungkus lumus siang malam selama 40 tahun sehingga seluruh orang Jawa telah masuk Islam. Oleh karena itu sekarang sudah tidak perlu dakwah lagi. Ya, begitu sebenarnya. Saya ini sudah makan selama 40 tahun. Maka oleh karena itu mulai hari ini kita sudah tidak perlu makan lagi. Sudah terlalu lama kita makan ini. Begitu semuanya. Jadi semuanya kan untuk supaya kita ini bisa hidup, asbabnya ya makan minum itu. Untuk meneruskan hidup ya asbabnya makan minum itu juga. Ini ketentuan Allah, sunnatullah untuk manusia. Untuk mewujudkan agama perlu dakwah. Untuk meneruskan wujudnya agama ini juga harus terus dakwah, terus dakwah. Dakwah ini kerja permanen umat. Sebagaimana ibadah juga kerja permanen umat. Jadi umat Islam ini kerja permanennya itu dua, ya ibadah, ya dakwah.